Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Khususnya di final 2 ini, kita akan memasuki topik baru, yaitu bab 6 tentang stokiometri. Nah, kata stokiometri itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama stoichion artinya unsur atau elemen, dan metria artinya mengukur atau ukuran. Sehingga ditarik sebuah pengertian bahwa stokiometri adalah pembelajaran kimia yang membahas tentang kuantitatif antara semua zat yang terdapat pada reaksi, baik itu dalam reaktan maupun pada produk. Konsep perhitungan kimia atau kita sebut stokiometri ini merupakan aplikasi dari hukum dasar ilmu kimia. Nah, banyak bagian yang akan kita bahas pada materi bab 6 ini. Berikut ditampilkan adalah batasan materi kita yang akan kita bahas secara detail pada final 2. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang hukum dasar ilmu kimia. Sebagai acuannya, silakan buka buku textbook kimia Erlangga kalian, halaman 205 sampai 213. Seperti topik-topik yang kita pelajari sebelumnya dalam pelajaran kimia, ada hal yang mendasari setiap topik tersebut. Demikian juga untuk topik baru bab 6 ini, yaitu tentang stokiometri. Dasar dari pelajaran atau konsep perhitungan kimia tersebut adalah hukum dasar ilmu kimia. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas dengan detail apa saja hukum dasar ilmu kimia, dan kita akan memahami dengan jelas hukum-hukum dasar ilmu kimia. Berikut adalah penjelasan tentang hukum dasar ilmu kimia. Hukum dasar ilmu kimia. Hukum dasar ilmu kimia terdiri dari 5 hukum. Yang pertama kita bahas adalah hukum kekekalan massa atau disebut juga hukum Lavoisier. Ditemukan oleh Lavoisier melalui percobaan kalsium klorida dan natrium sulfat dipijarkan membentuk kalsium sulfat dan natrium klorida. Nah, dari hasil percobaan tersebut, Lavoisier mengambil kesimpulan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sebagai contoh, sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Yang perlu kita perhatikan pertama adalah reaktannya. Reaktan adalah besi dan belerang, menghasilkan besi 2 sulfida. Nah, sehingga kita kembali lagi ke dasar hukumnya bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Reaktannya adalah besi dan belerang, maka massa besi tambah massa belerang sama dengan massa produk, yaitu besi 2 sulfida. Diketahui massa belerang dan massa besi 2 sulfida. Nah, untuk memperoleh massa besi adalah tinggal kita kurangi massa besi 2 sulfida 8,8 gram dikurang massa belerang 3,2 gram. Diperolehlah hasilnya massa besi 5,6 gram. Hukum kedua adalah hukum perbandingan tetap atau disebut juga hukum Proust. Ditemukan oleh Proust melalui percobaan dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama atau tetap. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Sebagai contoh, senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe banding S sama dengan 7:4. Untuk membentuk senyawa besi 2 sulfida dengan massa 100 gram, berapa gram besi dan berapa gram belerang yang diperlukan? Nah, ingat, berdasarkan hukum Proust bahwa perbandingan unsur-unsur penyusunnya adalah tetap. Maka kita selesaikan melalui pembahasan berikut. Terlebih dahulu kita tulis perbandingan unsur besi dan belerang 7:4. Nah, untuk mencari unsur besi, massa unsur besi, maka perbandingan besi dibagi dengan totalnya, ya, total ini sebagai besi 2 sulfida. Nah, perbandingannya adalah 11, 7:11 kali 100. 100 gram ini adalah massa besi 2 sulfida.
Nah, diperolehlah hasilnya 64 gram. Demikian juga untuk sulfur, perbandingannya adalah 4. 4 per 11 kali 100, 36 gram. Jadi yang diperlukan untuk membuat senyawa 2 sulfida seberat 100 gram adalah besi 64 gram dan sulfur 36 gram. Ini berdasarkan perbandingan yang tetap. Hukum yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau kita sebut juga sebagai hukum Dalton. Berdasarkan tabel percobaan Dalton tersebut, di mana terdapat dua jenis senyawa, nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, yang terbentuk dari dua unsur yang sama, ya, tersusun dari unsur yang sama, yaitu nitrogen dan oksigen. Dilakukan percobaan, maka diperoleh hasil perbandingan nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida adalah 2:1. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa apabila dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu macam atau satu jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi clue-nya adalah bilangan bulat sederhana. Ya, sebagai contoh, karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Jika kandungan karbon pada senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida berturut-turut adalah 42,85% dan 27,2%, pertanyaannya apakah data ini sesuai hukum Dalton? Nah, agar sesuai dengan hukum Dalton atau tidak, maka kita harus mencari terlebih dahulu perbandingannya berupa bilangan bulat sederhana. Nah, selesaikan melalui pembahasan, kita misalkan terlebih dahulu. Senyawa karbon monoksida 100 gram, senyawa karbon dioksida 100 gram. Nah, kemudian kita tulis perbandingannya melalui tabel massa karbon dan oksigen pada senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida agar lebih detail, lebih rinci, ya. Kita bahas terlebih dahulu dari karbon monoksida. Tadi kita misalkan 100 gram. Nah, yang diketahui karbonnya 42,85%, itu kita jadikan gram, ya, kita umpamakan gram, kita anggap gram, oke. Nah, untuk mencari massa oksigennya tinggal kita selisihkan. 100 kurang 42,85, 57,15. Nah, sehingga perbandingan karbon dan oksigennya adalah 42,85 banding 57,15. Kita sederhanakan lagi, 1:1,33. Nah, untuk CO2 yang tadi kita misalkan juga 100 gram, diketahui di soal 27,2% jadi gram. Nah, kita selisihkan juga ya treatment yang sama 72,8 sehingga perbandingan karbon dan oksigen pada karbon dioksida adalah 27,2 banding 72,8. Kita sederhanakan 1:2,67. Nah, ini belum selesai ya. Sekarang kita sederhanakan lagi atau kita lakukan lagi perbandingan. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam CO dan CO2 kita tulis kembali 1:1,33, Miss ganti jadi bentuk per ya, biar lebih jelas untuk operasionalnya, dibandingkan dengan 1/2,67. Nah, operasional pembagian ingat, sehingga ini jadi 2,67 banding 1,33. Nah, kita sederhanakanlah ini, didapat hasilnya 2:1. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam kedua senyawa adalah bulat sederhana, bilangan bulat sederhana, sesuai dengan hukum Dalton, sehingga jawabannya adalah sesuai ya. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ditemukan oleh Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi atau produk berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk reaksi-reaksi dalam wujud gas saja, ya, perlu diingat dalam wujud gas saja.
Sebagai contoh, sebanyak 50 ml gas dinitrogen pentaoksida terurai menjadi 100 ml gas nitrogen dioksida dan 25 ml gas oksigen. Nah, di sini terdapat suhu dan tekanan yang sama. Pertanyaan yang pertama, apakah hasil percobaan tersebut memenuhi hukum perbandingan volume? Yang kedua, berapa banyak gas nitrogen dioksida dan oksigen yang dapat dihasilkan jika diketahui 0,4 liter gas dinitrogen pentaoksida terurai? Kita bahas bagian pertama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat itu harus bilangan bulat agar sesuai dengan perbandingan volume. Kita tulis terlebih dahulu gas nitrogen pentaoksida 50 ml, gas nitrogen dioksida 100 ml, gas oksigen 25 ml. Kita sederhanakan menjadi 2:4:1. Nah, dari perbandingan yang kita peroleh, maka memenuhi hukum perbandingan volume karena nilai perbandingannya terdapat bilangan bulat dan sederhana. Oke, bagian yang kedua. Untuk mengetahui berapa volume gas NO2 dan oksigen, maka kita tulis perbandingan kita ketahui tadi yang kita sudah tentukan tadi. Dan diketahui 0,4 liter gas nitrogen pentaoksida. Untuk menyelesaikannya kita gunakan perbandingan. Natrium dioksida perbandingannya 4/2 adalah dinitrogen pentaoksida yang diketahui ya, yang 0,4 liter kali 0,4 liter tadi dihasilkan 0,8 liter. Kemudian untuk volume gas oksigen perbandingannya 1/4 yang diketahui kali 0,4 dihasilkan 0,1 liter. Demikian untuk contoh soal yang hukum keempat Gay Lussac. Yang kelima adalah hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro yang ditemukan oleh Avogadro, di mana pada suhu dan tekanan yang sama semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Seperti 3 contoh balon berikut, ini mempunyai volume yang sama, berarti mereka berisi dengan jumlah molekul yang sama pula. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul, atau sebaliknya perbandingan molekul sama dengan perbandingan volume, karena ini berbanding lurus. Nah, jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan volume gas X per volume gas Y. Sebagai contoh, jika 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan tertentu, maka hitunglah 1. Jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. 2. Volume 9,8 kali 10 pangkat 23 uap air pada suhu dan tekanan yang sama. Baiklah, kita akan bahas. Di sini yang diketahui adalah 9 liter gas oksigen dan 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul gas oksigen tersebut. Nah, yang ditanya bagian pertama adalah jumlah molekul karbon dioksida dan diketahui volumenya. Tinggal kita tuliskan perbandingannya terlebih dahulu. Dari CO2, jumlah molekul CO2 per jumlah molekul gas oksigen sama dengan volume gas CO2 per volume gas oksigen. Nah, dari perbandingan yang sudah kita tuliskan ini, kita tinggal tulis persamaannya. Yang ditanya jumlah molekul CO2, maka tinggal kita pindahkan ruas menjadi volume CO2 per volume O2 kali jumlah molekul O2. Substitusi bilangannya atau angka yang sudah diketahui, dapat hasilnya 37,6 kali 10 pangkat 22 molekul. Untuk bagian 2, yang ditanya adalah volume H2O, yang diketahui adalah jumlah molekul H2O, dan tadi seperti soal oksigen yang diketahui, jadi perbandingan antara H2O dan oksigen. Ya, tinggal kita tuliskan seperti bagian satu tadi, tapi dengan molekul yang berbeda ya. Ini perbandingan volume H2O dan O2, jumlah molekul H2O dan jumlah molekul O2. Nah, sehingga volume H2O adalah seperti tadi juga ya, kita pindahkan ruas menjadi kali ya, volume 2-nya menjadi kali. Di sini 98 kali 10 pangkat 22 per 9,4 kali 10 pangkat 22 kali 9. Dapat hasilnya 93,83 liter. Demikianlah contoh untuk hipotesis atau hukum Avogadro. Demikianlah kelima hukum dasar ilmu kimia.
dan contoh-contohnya. Nah, perlu diingat kembali bahwa 5 hukum dasar ilmu kimia tadi adalah yang pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang kedua, yang ketiga hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, yang kelima hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Nah, silahkan perbanyak latihan contoh-contoh soal yang lain yang terdapat pada textbook kalian. Demikianlah pembelajaran kimia kita hari ini tentang hukum-hukum dasar ilmu kimia. Selanjutnya silakan mengerjakan latihan yang terdapat pada Edmodo. Dan Miss memohon agar kalian mengumpulkannya tepat waktu. Minggu depan kita akan mempelajari bagian baru pada stoikiometri, yaitu tentang massa atom. Terima kasih buat perhatian penuh yang telah kalian berikan untuk pembelajaran kimia hari ini. Miss berharap semuanya dapat memahami dengan baik. Namun apabila ada hal yang masih belum dipahami, seperti biasa silakan hubungi Miss Irma secara pribadi melalui WA. Tetap jaga kesehatan, tetaplah semangat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan kimia selanjutnya. Bye!